Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, kali ini saya akan melakukan analisa fundamental ya, sesuai permintaan dari teman-teman untuk melakukan perbandingan emiten di sektor finance ya. Seperti kita ketahui, sektor finance adalah salah satu sektor yang menjanjikan pembagian dividen yang cukup besar ya. Jadi di sektor finance itu ada ADMF, kemudian ada Dimas, bukan Dimas, ADMF, MMMPX ya, Dimas bukan ya, jadi maaf. Dan ada Wong Finance dan sebagainya itu ya, itu terkenal membagikan dividen yang cukup tinggi. Nah, saya akan melakukan analisa ya, perbandingan, comparison dengan menggunakan Stockbit Pro ya. Seperti yang kemarin saya sudah melakukan analisa perbandingan atau comparison untuk sektor karya atau infrastruktur ya. Nah, ini adalah Stockbit Pro sudah saya tayangkan ya di sini ya. Stockbit Pro ini memang berbayar ya, dan ada biaya langganannya, tetapi Bapak Ibu tidak perlu membayar karena ini saya share secara gratis untuk Stockbit Pro-nya ya. Dengan tujuan pembelajaran dan menganalisa fundamental ya. Seperti kita ketahui untuk Adira ini kemarin turun 25 poin. Nah, turunnya tidak terlalu besar juga Adira dan harganya masih cukup tinggi ini. Kita bandingkan dengan BFIN ya, kemudian IMJS dan WOM Finance ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini yang kita lihat adalah perbandingan current price earning ratio ini ya, secara TTM, secara industrialnya 12,6 ya, kemudian secara sektornya sudah cukup tinggi ya. Kalau secara sektor, secara industri 12,6. Nah, kita lihat di sini Adira pernya adalah yang paling kecil ya. Ini kita lihat dia paling murah ya, di bawah 15 sendiri. 8,34, kemudian Pevin itu adalah BFIN ini adalah yang paling mahal, IMJS ini minus, berarti dia rugi ya. Kemudian Wong Finance adalah 15, pas ini ya, tidak murah tidak mahal. Sehingga kalau dari sisi PER, ADMF yang paling unggul. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ya caranya, kita bikin peringkat untuk rasio-rasio fundamental yang sangat penting. Salah satunya sudah saya sebutkan di sini adalah PER. Kemudian kita lihat juga di situ book value-nya. Book value ini adalah menunjukkan harga jualnya berapa ya. Jadi kalau di bawah 1 itu masih murah, tetapi kalau lebih dari 1 itu sudah tergolong mahal. Jadi kalau ibaratnya itu kalau kita ada harga hotel 1 miliar, dijual 1 miliar itu berarti book value-nya sama dengan 1. Tapi kalau 1 miliar dijual 2 miliar artinya book value-nya 2. Jadi dia dijual 2 kali dari harga wajarnya. Nah, kalau kita lihat analisa untuk book value-nya ya, current price to book value, saya kita lihat untuk industrinya 1,1, untuk sektornya 2,19. Kita bisa lihat ADMF ini masih 1 ya. Jadi masih wajar, di harga wajarnya dijual 1 kalinya. Kemudian BFIN ini juga 1,8 ya, tidak terlalu jauh tapi masih murah ADMF. Kemudian juga IMJS ini 0, ini paling murah tetapi dia rugi di sini ya, di pernya minus 0,88 dan WOM ini yang paling murah 0,7. Tapi pernya sudah 15 kali. Per ini menunjukkan ini ya, apabila kita menginvestasikan pada saham tersebut atau emiten tersebut, per menunjukkan kalau 15 kali berarti kita butuh 15 tahun untuk kembali modalnya. Jadi kalau pernya itu semakin tinggi berarti semakin mahal. Nah, ini. Kemudian yang perlu kita bandingkan juga adalah di sini market cap. Market cap-nya kalau kita lihat market cap-nya yang paling besar adalah BFIN. Kemudian yang nomor 2 adalah
Adira, kemudian yang ketiga adalah IMJS, dan yang keempat yang paling kecil market cap-nya adalah WOM Finance. Ya. Kemudian enterprise value ya, enterprise value ini adalah harga yang terikut di situ market cap-nya ditambahi dengan hutang, dan dikurangi kas setara kas ya. Jadi semakin besar semakin bagus. Ini ADMF paling besar, kemudian BFIN nomor IMJS nomor 2 ya. IMJS yang paling besar ini ternyata. IMJS yang paling besar, kemudian nomor 2 adalah ADMF, kemudian yang nomor 3 adalah BFIN, dan yang paling murah adalah WOM Finance. Tapi bisa kita bandingkan di sini dari angka EV to EBIT ya. EV to EBIT-nya itu paling kecil, lebih murah. Ya, ini kalau kita lihat ADMF 14 ya, paling mahal untuk dari EV to EBIT-nya. Kemudian paling mahal ternyata IMJS di sini 43, kemudian baru ADMF, Adira, kemudian baru WOM Finance dan BEFIN. Jadi nanti Bapak Ibu peringkatkan berdasarkan itu ya. Jadi dikasih scoring, skor 1, 2, 3, 4. Yang peringkat pertama dia mendapatkan skor yang paling tinggi, kemudian menurun. Kemudian nanti kita kumulatifkan, yang nilainya paling tinggi adalah yang paling bagus dari berbagai rasio valuasi tadi, rasio fundamental tadi. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk dari sisi profitabilitasnya ya, dari NPM-nya kita lihat penghasil keuntungan terbesar adalah BFIN 21%. Kemudian nomor 2 adalah Adira. Kemudian WOM Finance 0% ya, tidak menghasilkan keuntungan sama sekali pada tahun kemarin. Dan IMJS itu rugi. Kemudian kita lihat return of asset-nya ya, ROE. Kita lihat yang paling tinggi adalah ternyata ADMF. Adira yang paling tinggi. Kemudian yang nomor 2 adalah BEFIN dan WOM. Kemudian yang IMJS itu rugi. Ya, 0%. Kemudian ROE-nya kita lihat juga Adira yang paling tinggi, kemudian nomor 2 WOM Finance, nomor 3 BFIN, dan IMJS itu rugi. Oke, kemudian yang penting lagi adalah DER ya. DER-nya di sini kalau kita lihat karena ini perusahaan finance ya, DER-nya pasti tinggi. Nah, kalau kita lihat BFIN tidak ada data. Kemudian yang paling tinggi adalah WOM Finance, kemudian IMJS nomor 2 dan ADMF nomor 3. Selalu berada di atas 1 ya. Karena perusahaan finance. Kemudian ini yang paling penting ya, yang biasanya diperhatikan oleh para pencari dividen. Kalau kita lihat dividen yield-nya yang paling tinggi adalah ADMF ya, 12,3%. Kemudian yang nomor 2 WOM Finance, EJMS tidak membagikan ternyata, dan BFIN itu 1%-an saja. Jadi yang layak adalah ADMF kalau dari sisi dividen yield-nya. Kemudian kalau kita lihat payout ratio-nya, yang paling tinggi juga IDMF ya, 50% dari keuntungannya dibagikan dalam bentuk dividen. Baru kemudian WOM Finance 30% dan BEFIN 26%. EJMS tidak karena rugi ya dia. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Silakan Bapak Ibu peringkat sendiri dan dipilih sendiri mana yang terbaik dari 4 perusahaan pembiayaan ini. Terima kasih, salam cuan, happy profit, dan salam sehat pada masa pandemi. Sekali lagi disclaimer mode on. Jangan lupa klik subscribe dan like, serta bunyikan tanda lonceng, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih.